berlari ke kelas. Ujian gitu. Nah, itu wow itu berarti untuk apa itu artinya? Maya. Iya ya, berarti Bersamaan dengan ya samaan dengan hujan. Nadoro apa? melihat Ya. Guru melihat dalam marah gitu. Ya. Waktu dahulu saja. Selabu apa? Murid-murid. Murid-murid yang zuruna memperhatikan ilahi kepadanya. Apa ini? Tajibina. Sambil keheranan. Iya. Iya, dalam keadaan kaget, heran ya. Ya, setelah itu ditentukan zigot ya. Jadi kita bisa membaca Rab Gundul ini sudah ada gambaran. Ya, dari kata-katanya itu sudah kebayang. Misalnya kalau fiil dia fiil apa, ya berarti wazannya apa, babnya apa, tasrifnya bagaimana, itu sudah ada gambaran ya. Itu jadi nama Aliyun nauman tawilan. Ali tidur dengan tidur yang lama ya, fil masjidi di masjid. Nah, ketika kita membaca nama itu ada gambaran ya, nama berarti dia fiil apa? Fiil madi maklum. Ya, nama ya namu. Wazan fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Berarti dia itu termasuk sulasi mujarrad dengan 3 huruf tanpa ada tambahan huruf. Ya. Fa fiilnya itu nun, ain fiilnya alif, lam fiilnya mim. Nah, di situ ada berarti ada huruf ilat. Ya, yaitu di mana huruf ilatnya? Di tengah. Dia disebutnya apa kalau huruf ilatnya di tengah? Ajwab. Ya. Itu lalu setelah itu tasrifkan. Bagaimana tasrif usulnya? Nah, kalau belum hafal ya bisa dilihat di wazannya. Berarti yang harus dicari sulasi mujarrad bab 3 yang bentuk ajwab. Ya, bab 3 yang bentuk. Oh, di sini enggak ada ya yang bentuk ajwab. Hanya misal dan nakis saja. Berarti bukan bab 3, bab 4. Bab 4 berarti ya, sama dengan khofa ya wafu, halaman 50. Berarti tasrifnya sama dengan khofa ya wafu. Masdarnya juga kebetulan sama, khofan nauman. Tapi yang nama nauman, nauman itu berarti masdarnya, masdar dari nama. Ya, coba bareng-bareng ditasrifkan, tasrif usulnya.
Halaman 50 yang bab 4 yang bentuk ajwab. Sama dengan khofa ya khofu ya, tinggal diganti hurufnya. Coba bareng-bareng. Nama ya namu nauman. Kalau ini kan masdarnya ya. Apa namanya? Masdar beda-beda. Dia menauman aja udah. Terus naimun manumun. Samain, tinggal diganti hurufnya. Nam, terus manamun minamun nima yunamu. Nah ini harus dibiasakan. Dibiasakan dalam menentukan ini. Ya, dan naumannya itu tadi udah sama, dia masdar ya. Tawilan itu apa dia sikotnya? Bentuk apa tawilan itu? Isim fa'il. Ya, isim fa'il dari tola ya tulu ya wazan Paulai puluh. Nah ini udah ada di buku ini sama halaman 51 nya itu bab 6 yang bentuk ajwab. Coba bareng-bareng dibaca. Tola itu. Kayak ini kan enak udah langsung dibaca. Sama ya, coba bareng-bareng. Tulan tawilun matulun tul iya itu selip usulnya. Jadi tawilun itu isim fa'ilnya. Ya, tawilun isim fa'il. Ya. Nah, nanti kenapa tawilan pakai fathah? Nah, itu nanti dibahasnya dalam irobnya, penentuan irob. Penerapan ilmu nahwunya. Jadi dia mansub ya. Fi huruf jar ya, masjid. Masjid itu dia bentuknya apa? Sigotnya. Hah? Apa? Iya, masjidnya apa bentuknya? Sigotnya. Isim makan. Cuman ini pengecualian dari kaidah. Seharusnya masjadun. Karena fiilnya sajadah judu doma. Falai puluh. Harusnya isim makan isim zamannya masjadun, tapi dia dengan menjadi masjidun. Jadi pengecualian itu ya. Keluar dari kaidah. Ya, coba ditasrifkan sajadah judu. Ya. Nah, asalnya kan secara pola sebetulnya masjadun. Tapi kemudian yang digunakannya masjidun. Isjadun, sujida, yusjadu. Ta'akhara wa huruf ya. Ta'akhara tadi fi'il madi maklum ya, wazan tafa'ala. Ya, berarti dilihat yang wazan tafa'ala bab 4 Kasi Majid B dengan tambahan 2 huruf ya, tadi awal dan penggandaan ain fi'ilnya.
Coba bareng-bareng. Tafa'ala apa? Ta'ahara. Nanti sama dengan tafa'ala halaman 35 tuh ya. Coba bareng-bareng. Ta'ahara. Ta'ahara ya ta'aharu. Itu ukhira. Ya, itu tasrifnya. Fi darsi ya, fi huruf jar, darsi pelajaran. Sebenarnya dia jadi apa namanya? Pelajar dia tidak termasuk ke dalam ini ya, bentuk tasrif. Karena kalau masdarnya itu dirosatan bukan darsan. Kalau darsan tuh pelajarannya, kalau dirosatan pembelajaran. Ya. Jadi dia tidak termasuk ke dalam tidak bukan masdar darsan. Masdarnya dirosatan. Ya. Jadi ya digolongkannya jamid aja, tidak termasuk dalam bentuk ilmu tasrifnya. Fa huruf ya, nadima. Nah, nadima ini apa? Fiil adi maklum, wazan fa'ilai fa'alu bab 4. Nadamatannya ini masdarnya. Ya, coba ditasrifkan nadima. Tasrif bab 4. Coba bareng-bareng. Nadima yandamu. Masdarnya kan tadi udah ada. Ya, terus? Kalau yandamu berarti apa fi'il amrnya? Fi'il amr itu mengikuti fi'il mudhari'. Indam. Terus berikutnya apa? Fi'il nahinya? Indam la. Ini harus diulang lagi ini materi tasrifnya. Dipelajari yang saya sudah ajarkan lewat online. Bagian materi tasrifnya coba diikuti semua. Karena kalau tidak diikuti semuanya ya sulit, tidak terbiasa. Ya. Nadima yandamu nadamatan nadimun mandumun indam la tandam. Ya, mandamun mindamun nudima yundamu begitu. Ya, tinggal disamakan saja harokatnya. Huruf-hurufnya ya tinggal diganti. Ya, begitu. Berikutnya doroba. Doroba ini masuk bab apa? Bab berapa? 1 ya, doroba ya 1000. Coba bareng-bareng tasrifkan. Ya. Ya, jadi kita harus tahu ketika menemukan kata mustaq
dia sigotnya apa, fiil apa, ya, lalu sudah tergambar, oh berarti perubahannya begini dalam tasrifnya. Kita harus terbiasa menasrifkan kata-kata yang mustaq ini, sehingga nanti ketika ada kata lain ya yang lahir dari perubahannya, kita tahu ini bentuk apa, ini di sini ada domir apa. Itu diketahuinya dalam ilmu tasrif. Roksa ini tidak ada fiilnya, ini jamid ya, kepala. Dorbatan. Nah, dorbatan ini disebutnya masdar marroh. Jadi masdar yang digunakan untuk maf'ul mutlak, berfungsi untuk jumlahnya. Ya, nah itu disebut masdar marroh. Masdar marroh apa kan? Menunjukkan bilangan. Itu di wajan tambahan. Jadi supaya nyambung pembahasan yang kita bahas, ya tolong diulang lagi pelajaran sebelumnya yang sudah saya berikan ya melalui online. Itu yang materi tambahan, wajan tambahan, materi yang ke-9. Ya. Ini diharapkan bisa mengejar pembahasannya. Masdar marroh itu nomor 2 ya. Dorob itu dorbatan itu dengan ada tambahan tamar butoh ya, wazan fa'alatan dorbatan. Ya, nah dorbatan ya, masdar marroh itu di dalam maf'ul mutlak digunakan untuk fungsi li'adadihi untuk jumlahnya, jumlah pekerjaannya ya, gitu. Sehingga itulah macam-macam masdar. Jadi kalau masdar biasa kan doroba ya ribu dorban, itu masdar yang biasa. Dan kalau kita gunakan sebagai maf'ul mutlak tanpa ada tambahan sifat ya, dia kan berarti berfungsi untuk taukid. Takkidil fi darabtu dorban, saya telah benar-benar memukul. Ya, kalau ditambah sifat jadi linauihi darabtu dorban syadidan. Kalau dengan bentuk fa'alatan, dorbatan, jadi untuk jumlahnya, bilangannya. Dorabtu dorbatan, 1 kali pukulan. Jadi dia memukul kepalanya 1 kali pukulan. Karena menyesal ya. Ya, nanti ada lagi yang disebut masdar mimi. Kalau masdar mimi tambahan mim. Madrobun ya, mandorun. Dia mirip isim zaman dan isim makan. Masdar hay'ah, kalau hay'ah itu wazannya fi'latan, menunjukkan keadaannya. Keadaan duduknya bagaimana? Jalastu atau ajlisu jilsatal istirahati. Nah ini juga yang masdar hay'ah itu dalam i'rabnya sebagai linawi juga, masdar linawi maf'ul mutlak linawi juga. Yang masdar hay'ah itu karena menunjukkan sifat keadaan duduk, bagaimana duduknya ya, jlisu jilsatal istirahah, duduk dengan cara duduk istirahat. Berarti itu termasuk maf'ul mutlak linauihi. Ya, itu di murojaah lagi nanti macam-macam masdar. Masdar taukid, masdar marroh, hay'ah, mimi, sinai buatan.
Dari yang jamid insan ditambah ya dan tak ya insaniyah, kemanusiaan. Isim masdar itu yang ada pengurangan huruf. Tasliyatan jadi sholatan, tazkiyah jadi zakah, i'toan jadi atoan, i'anatan jadi aun. Itu isim masdar ya. Summa jaro. Nah, jaro ini apa? Fi'il madhi ma'lum. Ya, fi'il madhi maklum, sulasi mujarrad. Bab 1. Berarti fi'il mudhari'nya apa? Ya jadi. Jaro ya jadi. Nah, di situ ada huruf ilat. Yaitu apa huruf ilatnya? Alif. Alif ya di akhir ya. Kalau di akhir berarti namanya apa? Nakis. Nah, berarti untuk menasrifikannya kita lihat contoh ya yang sama dengannya, berarti dicari di bab 1 bentuk nakis. Ya, di tabel yang bab 1 sulasi mujarrad bentuk nakis. Halaman 50 paling atas. Ya, sama dengan Roma. Tinggal disamain cara menasrifkannya. Coba bareng-bareng. Jaro ya jadi. Nah, ini untuk masdarnya berarti jarian saja ya. Bareng-bareng. Jaro ya jadi. Jaro ya jadi. Masdarnya jarian. Jarian. Terus apa lagi? Jarin. Iya, terus jarin. Samain dengan ini, dengan Roma Yarmi. Harokatnya jangan dirubah. Oh iya. Ya, yang beda itu hanya masdarnya saja. Masdar karena ini sulasi mujarrad, pola masdarnya beda-beda. Ya, yang lainnya disamakan. Halaman 50 paling atas. Oke. Ulang lagi bareng-bareng. Jaro Jaro ya jadi. Jarian. Rijayatan. enggak ada, cuman satu jarian aja. Masdar itu beda, masdarnya beda. Jarian. Ya. Terus jarir. Marjiun. Nah, jadi marjiun kembali hurufnya. Majriun bukan marjiun. Majriun, jangan kembali hurufnya. Di sini marmiun kan? Majriun. Iya, bukan marjiun, majriun, kembali hurufnya. Terbalik Ustaz Ahmad. Ya, majriun terus Majriun. Ijri. Marjan. Ya, ini jadi marjan. Ingat kena sirup ini Ibu, aduh. Nah, jadi rujia kan huruf jaheula. Ya, kelihatan nih nggak pernah nasrif kayaknya jadi ini. Terbiasa ya. Ya, untung keulang lagi dengan latihan ini. Ya, kalau nggak keulang lagi bisa. Ya, jadi jaro itu fi'il madhi ma'lum, dhamir huwa. Ilal fasli kelas jamid ya. Wal matoro jamir hujan. Nadhara ya, nadhara fi'il apa? Dhamir huwa ya. Babnya sulasi mujarrad bab 2. Nah, coba tasrifkan bab 2. Nadhara mandorun nuzira yunzaru. Mudaris itu apa? Sifatnya isim fa'il dari fi'il apa?
darrosa yudarisu, Yudarisu. wazan fa'ala yufa'ilu. Bab sulasi mazid fi, Bab 2. ya, bab kedua. Ya, berarti samakan dengan fa'ala yufa'ilu, darrosa yudarisu. Coba tasrifkan. Lihat masdarnya, samain. Nah, kalau selain sulasi mujarod, masdarnya sama. Nggak usah mikir lagi, samain aja dengan polanya. Ya, lihat aja. Jadi kalau mau dihafal itu lebih bagus. Iya. Oke, yuk. Taf'ilan berarti tadrisan. Ulang lagi. Yudarisu tadrisan. Ya. Yudarisu Mudaris. mudarrasun. Daris. Mudarris. Mudarrasun. Mudarrasun. Isim alatnya kosong. Durrisa. Yudarrasu. Ya. Jadi mudaris itu isim fa'il untuk jama', untuk mufrad mudzakkar. Iya. Karena isim fa'il tasrifnya ada 6 berdasarkan mudzakkar muannas, mufrad, musanna, jama'. Ya, tasrif fa'ilnya gimana? Mudarisun, mudarisani, mudarisuna, mudarisatun, mudarisatani, mudarisatun. Jadi dia untuk mufrad mudzakkar, seorang guru laki-laki. Mufrad seorang laki-laki mudzakkar. Ila huruf aliyin, nama orang jamid. Ghadiban isim fa'il dari apa? Sulasi mujarad bab 4. Ya, ghadiba yagdobu, ya, bab 4. Coba tasrifkan. Ghadiba yagdobu, masdarnya apa? Godoban. Godoban. Ghadiba yagdobu, godoban, godibun, magdubun. Hah? Nah, jadi ini igdob. Igdob. La tagdob. Magdobun, magdobun, migdobun. Gudiba yugdobu. Ya, godiban, godibun. Itu ada isim fa'il yang marah. Jadi dia mufrad mudzakkar, seorang laki-laki yang marah. Watulabu, tulab itu jama taksir dari tolibun. Tolibun itu isim fa'il dari tolaba yatlubu, sulasi mujarad bab 2. Dia bab 2 dan benar tulisan. Masdarnya apa? Tolaba yatlubu? Tolaban. Sama kayak tadi, godoban, tolaban. Coba tasrifkan. Tolaba yatlubu, tolaban, tolibun, matlubun, tulub la tatlub, matlabun, matlabun, mitlahu, tuliba yutlabu. Ya. Cuman jama taksir ini nggak ada dalam tasrif. Karena yang ada kan tolibun, tolibani, tolibuna, tolibatun, tolibatani, tolibatun. Karena jama taksir nggak ada polanya, beda-beda. Yandurun, fi'il mudhari ma'lum untuk domir. Ya, di situ ada wawu jamaah, di situ ada domir hum. Ya, berarti kita harus tahu tasrif fi'il mudhari. Fi'il mudhari ma'lum bagaimana tasrifnya? Yanduru, yandurani, yanduruna, tanduru, tandurani, yandurna, tanduru, tandurani, tanduruna, tandurina, tandurani, tandurna, anzuru, nanduru. Yanduruna domir hum, mereka laki-laki melihat. Laki-laki itu tadi para murid.
ilaihi kepadanya, ya. Ini huruf jar, domir, ya, jamid. Ta'ajibin apa sikotnya? Isim maf'ul. Isim fa'il. Hah? Muta'ajibin. Kalau isim maf'ul muta'ajjabin. Ini muta'ajibin. Tapi kan yang mutajib kita ada mimnya. Iya, tapi ainnya kan kasroh. Kalau isim maf'ul ainnya fathah. Oh, jadi ini mutajibin kan? Iya. Kalau fi'il isim fa'il selain sulasi mujarrad itu kan diawali oleh mim domah mu. Diawali dengan mim domah isim fa'il dan juga isim maf'ulnya. Cuman bedanya kalau isim fa'il ain fi'ilnya kasroh, kalau isim maf'ul ain fi'ilnya fathah. Ya Allah, untung dibahas jadi Ya, af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun. Muf'ilun isim fa'il, isim maf'ulnya muf'alun. Lalu isim jama' dan isim makannya sama dengan isim maf'ul. Selain sulasi mujarrad itu. Fa'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun. Isim maf'ulnya muf'alun. Af'ila tufil muf'alun lagi sama. Oh, benar. Jadi untuk selain sulasi mujarrad, isim jama' isim makan enggak usah mikir lagi karena sama dengan isim maf'ul. Oh, gitu. Nah, bedanya dengan isim fa'il, kalau isim fa'il kasroh ain fi'ilnya. Kalau isim maf'ul fathah, muf'ilun muf'alun, mufa'ilun mufa'alun, mufa'ilun mufa'alun, mutafa'ilun mutafa'alun, mutafa'ilun mutafa'alun, sama. Dengan tambahan huruf-huruf lain juga. Mufta'ilun mufta'alun, munfa'ilun munfa'alun, begitu. Ya, mutafa'lilun mutafa'lalun. Nah, cuman yang apa namanya? Muf'alun, ya. Yang muf'alun itu terlihat sama isim fa'il dan isim maf'ulnya. Kenapa? Karena lamnya bukan, karena di lamnya itu asalnya kan muf'alilun, itu terlihat sama, ya. Yang bab 8 tuh misalnya, ya, karena asalnya muf'alilun muf'alalun, nah ditasdidkan jadi muf'alun sama, terlihat sama. Jadi muta'ajibin dari ta'ajaba, wajan tafa'ala, berarti sulasi majid fi bab 4 sama dengan tafa'ala, ya. Tasrifkan coba ta'ajaba. Ta'ajabu, ta'ajuban. Ya, terus ta'ajab. Tu'ujiba yuta'ajabu. Berarti isim fa'ilnya apa? Muta'ajibun. Nah, ini kan pakai ya nun jama'. Ta'ajibun, muta'ajibani, muta'ajibuna. Nah, yang muta'ajibuna waw nun bisa diganti oleh ya nun. Ya. Karena mansub di sini menjadi hal. Ta'ajibin, ya. Nah, itu sigot. Nah, baru setelah itu kita tentukan i'rabnya. Nama fi'lun madin mabniun alal fathi la ma'ala lahu minal i'rabi. Aliyun fa'ilun marfu'un
nun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nauman Nauman maf'ul sebagai apa? li ada Maf'ul mutlak li apa? yang ada di hi. Nah, bukan. Jadi ada sifat tawilan li nau'ihi, bukan ada di Oh, li nau'ihi ya. menunjukkan macamnya, sifatnya. Kalau ada berarti hitungan ya, Pak? Kalau adat mah pakai tamar buto, pa'latan wazannya. Tawilan berarti tawilan jadi apa? Apanya, Pak? Tawilannya sifat atau natun. Ya bisa sifatun atau natun sama aja. Mansubi, mansubun. Natun ya li nauman untuk nauman. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Fi apa? Harfu jarin mabniun ala sukun la mahallahu minal i'rab. Masjidi Ismun majrur. majrurun bi fi wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wawunya waw apa itu? Atfin. Ya harfu atfin ini ala fatila mahallahu minal i'rab. Ta'akhara fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalalahu minal i'rab. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir ya. Berarti wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Jadi dhamir huwa yang ada di dalam mustatir fa'ilnya. Fi harfu jarin mabniun ala sukun la mahallahu minal i'rab. Darsi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Fa-nya huruf apa? Harfu atfin mabniun ala fathi la mahallahu minal i'rab. Nadima mabniun ala fathi la mahallahu minal i'rab. Fa'ilnya dhamir mustatir jawajan takdiruhu huwa. Nah, nadamatan maf'ul mutlak li. Nah, ini untuk menguatkan li ta'kidil fi'li. Benar-benar menyesal. Wa huwa mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun bi akhirih. Wawunya atop ya. Doroba madi min al-fathi, fa'ilnya sama ya, dhamir mustatir. Ra'sa memukul kepalanya. Di kepala objek maf'ul bi mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun bi akhirih. Wa huwa mudhaf. Ini kan disandarkan kepalanya. Mudhaf ilaih. Wa huwa mudhaf al-ha'u dhamir mutasil mabniun ala dhammi fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Dorbatan maf'ul mutlak li. Nah, ini baru nih ada di karena wazan fa'latan dorbatan untuk menunjukkan jumlah sekali pukulan. Mansub alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Summa Fu'atfin mabniun ala fathi la mahallahu min i'rab. Jara Madin mabniun ala fathil muqaddar. Ya, karena dia huruf ilat. Jadi alal alif. Ya, terhalang karena udzur. Mana'a min zuhuriha ta'adzur. Fathah muqaddar alal alif. Alal fathil muqaddar. Ila harfu jar ya, ala sukun. Fasli majrur bi ila. Wala mutajari kasra ya. Nah, wawnya waw apa ini? Waw ma'iyah mabni al fathil lama al matara berarti maf'ul ma'ah mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun bi. Jadi Ali lari ke kelas itu bersamaan dengan hujan atau diiringi dengan hujan pada saat berlari itu. Nazara firun madi mabni al fathil lam mudarisu
fa'ilnya ya marfu ila kujar ala sukun aliin majrur bi ila ya kasroh ghadiban. Nah ini menjadi hal keadaan bagi siapa? Keadaan si guru. Nah mudaris berarti sahibul halnya mudaris ya, dia berupa fa'il. Sahibul halnya berupa fa'il, menerangkan keadaan guru pada saat dia melihat ke Ali ya dalam keadaan marah. Jadi ghadiban halun mansubun wala bantu nasbihi fatatun dhahiratun fi akhirih. Wawnya apa? Harfu atfin ya, min fathi. Tulabunya apa? Ma'tufun bil wawi. Ma'tuf kemana? Ke mudaris. Enggak kan di depan ada yang turuna lagi. Jadi apa? Ya dia ini jumlah baru. Jadi tulabunya mubtada. Iya mubtadanya benar, tapi berarti dia bukan ma'tuf. Kedudukannya sebagai apa? Mubtada saja. Mubtada. Lah wawnya wawu harfu atfin. Bisa juga dia mengatofkan jumlah bukan mengatofkan mufrad berarti. Oh iya. Boleh, atof itu kan tidak hanya mufrad, Bu. Iya. Bukan Tidak harus mufrad mengatofkan mufrad. Failnya yang dulu kan Yang dulu yang mana? Yang dulu kan failnya wawu itu, domir. Itu labunya mubtada. Yang dulu khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Enggak mungkin fa'il di belakang, enggak mungkin. Fa'il duluan enggak mungkin. Fa'il itu harus fi'ilnya harus duluan. Jadi waktu atulabu mubtada marfu alamatu rafihi dhamma. Dhammatun dhahiratun bi akhirih. Yang duruna fi'lun mudhari'un marfu'un ya litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Wa alamatu rafihinya apa? Subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Nah, wawul jamaah domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Jadi fa'ilnya wawu jamaah. Nah, baru setelah itu wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali apa? Fi mahali apa? Raf'in. Fi mahali raf'in khobarul mubtada. Ya. Jadi khobarul mubtadanya berupa jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Murid-murid itu melihat. Iya. Setelah itu berarti nanti gini ya. Wal jumlatu minal mubtada'i wa khabarihi maktubun ala jumlati ma qablaha. Boleh kalau mau dijelasin begitu lagi. Ya kan? Ya, jadi mengatofkan jumlah. Iya. Iya, boleh. Tapi takut kepanjangan, udah enggak apa-apa. Tapi kalau mau disebut enggak apa-apa. Yang mana? Yang duruna fi mayrofin khobarul mubtada. Ya, khobar dari mubtada yaitu tulabu tadi mubtadanya. Ila harfu jar ala sukun lam aram nirob al hau domir mutasil mabniun ala kasri fi mahali jarin bi ila. Ta'jibinnya apa? Halun mansubun walamatu nasbihi aliyau li'annahu jam'ul mudzakaris salim. Karena dia adalah jamak mudzakkar salim.
Ya, ini harus biasa. Nauman sama dorban itu kan satu naufik. Eh? Taukid beda itu. Nauman kan masdar aslinya. Ya, kalau yang li adadihi dorbatan itu fa'latan wazannya. Nauman benar-benar tidur. Ya, karena dia fungsinya taukid, jadi ada arti benar-benar tidur. Di taukid. Kalau nauman kan ada tawilannya, sifat. Berarti kalau untuk sifat ya tidak untuk taukid. Tidur yang panjang ini untuk sifat atau macam. Kalau ada tawilannya dia taukid. Nah, iya, kalau nggak ada tawilannya. Jadi bedanya kalau linauihi ada sifatnya. Ya, kalau yang litakid ini tidak ada. Ya, so nggak apa. Saya tuh udah feelingnya muta'anjilina kan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang tamyiz. Dari 14 struktur kalimat dan kedudukan i'rab yang ketiga yaitu tamyiz. Nah, tamyiz ini juga kedudukan i'rab yang mansub. Jadi yang mansub ini kan ada 12. Ya, maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz. Ya, isim kana wa tuha isim inna wa tuha wa barakana wa tuha. Ya, terus isim munada. Ya, munada, terus apa lagi? Yang belum disebutkan tadi apa? Tawabiril mansub ya. Itu kan ada ya ringkasannya di awal. Tentang macam-macam yang mansub. Ya. Mustasna ya satu lagi. Nah, sekarang masuk ke yang tamyiz. Tamyiz itu termasuk yang mansub tadi. Ya, simpelnya dia itu keterangan penjelas. Artinya dia menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Kata yang masih belum jelas itu diperjelas oleh tamyiz. Makanya pengertiannya at-tamyizu huwa ismun mansubun ya. Tamyiz itu isim mansub nakiroh, nah, berupa nakiroh. Berarti selamanya dia nakiroh, tidak mungkin pakai alif lam. Tidak mungkin ma'rifah. Yunkaru ba'da mubhamin ya, yang disebutkan setelah kata yang belum jelas, yang disebut dengan mubham, kata yang mubham belum jelas. Liwadihahu, untuk memperjelasnya. Berarti syaratnya sebelumnya harus ada yang mubham dulu. Nah, apa yang mubham nanti disebutkan di bawah. Yang mubham itu apa saja? Ya, tamyiz termasuk bagian struktur kalimat pelengkap atau fadlah sebagai keterangan penjelas dari kata yang belum jelas, mubham, yang disebutkan sebelumnya. Maka struktur kalimatnya harus diingat, dia berada di jumlah ya, yang sebelumnya ada mubham dulu atau disebut juga mumayyaznya. Mumayyaznya artinya yang dijelaskannya, atau mubham ya, kata yang belum jelas. Tamyiznya atau disebut mumayyiz, kata yang menjadi tamyiznya, yang menjadi penjelasnya. Nah, berarti kita harus mengetahui dulu kata apa saja yang mubham itu, yang belum jelas itu, yang perlu kepada tamyiz itu. Nah, ini secara umum ada dua. Ada yang malfuz. Malfuz itu tersurat. Artinya lafadznya adalah lafaz tertentu. Ini ada 4. Yang pertama asmaul kail, nama-nama takaran. Nama-nama takaran seperti litron 1 liter. Takaran itu mudan 1 mud, so'an 1 so'. Ya, dan yang kedua asmaul wazin, nama-nama timbangan. Nah, kalau apa bedanya takaran dengan timbangan?
Kalau takaran mah kan volume, ya kan, isi. Kalau timbangan berat, ya, gitu. Kalau yang berat berarti kilo, ya, kilogaroman, kilogram, ya, goroman. Terus apalagi kalau berat itu, ya. Jadi cuma sedikit contohnya. Di bawah ada contoh-contohnya, ada ya di bawah. Ya, jadi malfuz itu tersurat. Ya, dilihat dari segi lafadznya. Ya, itu yang pertama takaran, yang kedua timbangan, ya, jaroman, kilo, jaromin. Yang ketiga asmaul masafah, nama-nama jarak. Jarak, ya, shibron, 1 jengkal. Ziroan, 1 ziro itu dari ujung jari sampai sikut, 1 ziro, sikut tangan, ya. Mitron, 1 meter. Kilometrin, 1 kilometer. Milan, 1 mil. Nah, yang keempat asmaul adad, nama-nama bilangan, yaitu bilangan 11 sampai 99. Tidak semua. Dalam arti yang menjadi tamyiz, yang membutuhkan kepada tamyiz. Nanti kita akan bahas mengenai bilangan ini secara keseluruhan. Ya, itu kan nanti dibagi, ada yang 3 sampai 10, 11. Nah, 11 sampai 99 inilah yang membutuhkan tamyiz. Kalau 1, 2, ya 3 sampai 10 itu tidak membutuhkan tamyiz. Ya. Tapi nanti di depannya itu jadi mudhof ilaih kalau 3 sampai 10 itu. Sehingga dia tidak mansub, ya. Nah, jadi yang menjadi tamyiz itu bilangan 11 sampai 99. Yang terletak setelah bilangan ini pasti menjadi tamyiz dalam bentuk mufrad mansub. Ya. Jadi yang 4 macam ini, ketika kita menyebutkannya tentu harus diperjelas oleh tamyiz. Misalnya kita mengatakan, ya, ishtaraitu litron, saya membeli 1 liter. Nah, itu kan 1 liter apa? Belum jelas. Ya. Sehingga kita harus memperjelasnya. Ya, denganlah 1 liter apa? 1 liter beras. Nah, ruzan. Ishtaraitu litron ruzan. Nah, ruzannya ini menjadi tamyiz. Mansub. Menjadi tamyiz karena dia penjelas dari kata litron yang mubham tadi, yang belum jelas. Nah, jadi ruzannya itu adalah tamyiz. 1 liter itu takaran. Yang menggunakan timbangan sama, ishtaraitu kilogaroman. Saya membeli 1 kilogram. 1 kilogram apa? Belum jelas. Ya, kilogaroman dakikon, misalnya tepung. Dakikon. Nah, dakikonnya itu tamyiz. Karena menjelaskan kilogaroman yang masih mubham, belum jelas 1 kilogram apa. Ya kan, dakikon, tepung. Dakikonnya menjadi tamyiz, mansub wa alamatun nasbihi fathah. Ya, yang jarak juga, misalnya ishtaraitu mitron. Saya membeli 1 meter. 1 meter apa? Ya, kita perjelas dengan misalnya kumasyan, kain. Ya, saya membeli 1 meter kain. Nah, ishtaraitu mitron, kumasannya menjadi tamyiz.
Sedangkan yang mitronnya menjadi apa? Kedudukan irobnya. Saya membeli 1 meter. 1 meter ini jadi apa? Jadi maf'ul bi objek. Dari membeli apa? Membeli 1 meter. Maf'ul bi. Tergantung, kalau yang mubhamnya tergantung ke sebelumnya. Kalau istara itu mitron, berarti kan dia objek. Saya membeli 1 meter. Membeli kan butuh objek. Mitronnya berarti objek maf'ul bi. Dijelaskan oleh tamyiz kumasya. Ya, kalau misalnya kalimatnya indi mitron, ya, saya punya 1 meter. 1 meter apa? Kumasan. Yang kumasannya tetap dia tamyiz. Tapi ini sekarang mitron marfu karena indi mitron. Nah, kalau indi mitron, mitronnya jadi apa? Jadi khobar. Jadi mubtada. Mubtada, khobarnya indi. Diakhirkan. Gitu. Ya, jadi kalau yang mubhamnya itu tergantung kedudukannya. Bisa jadi maf'ul bi, bisa jadi mubtada, bisa juga jadi yang lainnya. Yang jelas ada dia mubhamnya, lalu setelah itu diperjelas oleh tamyiz. Jadi kalau aku membeli 1 meter kain, 1 meternya maf'ul bi, kainnya jadi tamyiz, iya. Oh. Kalau kain ada lagi. Hah? Gimana? Kain apa? Kain katun misalkan. Iya, berarti itu mudhaf ilaih pakainya. Kumasya apa? Ya kan? Istara itu mitron 1 meter kumasyan. Nah, itu bisa mau ditambah kain apa, Pak, misalnya? Ya, katun. Sutra harir. Berarti dia bisa berupa sifat, Pak. Bisa juga berupa mudhaf ilaih. Istara itu ya mitron, kumasyan, hariron kan gitu. Ini sifat berarti. Kain sutra atau kumasyal hariri bisa mudhaf ilaih. Kalau kumasyal hariri berarti kumasya mudhaf, hariri mudhaf ilaih. Nah, kumasanya tetap dia tamyiz, enggak jadi masalah. Mudhaf itu bukan kedudukan utama. Ya kan? Mudhaf itu karena di depan mudhaf ilaih dia jadi mudhaf. Terserah dia kedudukan utamanya mau sebagai tamyiz, mau sebagai maf'ul bi, sebagai mubtada, apa terserah. Tamyiznya sendiri bisa beberapa. Enggak, tamyiznya satu kata yang pertama itu. Yang kumasanya aja, Pak, tamyiznya itu. Yang kata di depannya itu beda lagi dia kedudukannya. Ya kan? Kalau misalnya tadi kumasan haririan, kain sutra, ya, berarti haririan sifat dari kumasan. Atau al-hariri berarti dia mudhaf ilaih. Jadi yang jadi tamyiznya mah satu, Pak. Satu kata yang pertama di awal aja. Begitu. Ustaz, jadi diulang kan, jadi tadi mubham bisa berupa mubtada, khabar, maf'ul bi, dan lain-lain gitu. Iya. Mubhamnya. Yang mubhamnya bukan si punya. Iya. Jadi bisa mubtada, khabar, maf'ul bi, jadi bisa apa aja. Apa aja bisa. Tergantung kalimat sebelumnya kalau yang mubhamnya itu. Kalau mubham harus ada tamyiz. Mubhamnya. Harus ada tamyiznya atau jarak. Kalau misalnya jarak itu kan masa itu gitu ya, mitron, saya telah berjalan 1 meter. Nah, itu tidak selalu sih, memang tidak selalu membutuhkan tamyiz. Iya.
Ya, saya berjalan 1 meter. 1 meter sebetulnya ada dia, cuman tidak disebutkan ya. Saya berjalan 1 meter. 1 meter apa? 1 meter perjalanan kan gitu. Ya, begitu juga yang bilangan. Nah, ini khusus bilangan 11 sampai 99. Misalnya ada asyara. Nah, ini dalam bilangan juga ada ketentuan ya. Di sini cukup dirinci pembahasannya. Misalnya ishtara itu ahada asyara. Saya membeli 11. 11 apa? Qalaman pulpen. 11 pulpen. Nah, qalamannya itu tamyiz. Ya. Kalau saya membeli 80 kan bukan tamyiz jadinya. Nah, itu jadi mudah-mudah pilih. Ishtara itu sama niata aklamin. Nah, aklamin itu mudah pilih. Jadi tidak kena ke tamyiz. Jadi mudah pilih. Tapi maf'ul bih. Hah? Maf'ul bih. Maf'ul bihnya mah yang bilangannya. Ya, kalau yang aklaminnya mudah pilih. Oke, saya terangkan ya tentang bilangan karena ini ada rinciannya. Bilangan kalau 1 2 untuk bilangannya kan pakai mufrad dan musanna. Ya, dia tanpa disebutkan bilangannya pun sudah bermakna mufrad dan musanna. Misalnya indi kolamun. Artinya saya punya 1 pulpen. Tanpa, kalau mau ditambah bilangan boleh indi kolamun wahidun. Kalau mani. Enggak, mufrad. Tapi bilangannya setelah isimnya ya. Jadi indi kolamun wahidun. Saya punya 1 pulpen. Atau ishtara itu kolaman wahidan. Berarti jadi maf'ul bih kan? Iya. Saya punya 1 pulpen. Jangan wahid kolam, tapi kolam dulu. Atau tanpa disebut bilangan juga sudah bermakna 1. Itu kalau disebut bilangan berarti hanya penguat saja. Taukid. Begitu juga musanna, indi kolamani. Saya punya 2 pulpen. Kalau mau ditambah indi kolaman isnani. Boleh. Harus disesuaikan mudzakkar muannasnya. Indi kurasatun wahidatun. Ya kan? Indi kurasatani isnatani. Nah, jadi wahidatun. Isnatani, Bu. Disesuaikan mudzakkar muannas. Nah, kemudian itu 1 2 ya. Bilangan 3 sampai 10. An yakuna jam'an majruron. Jadi isimnya itu kalau tadi kan mufrad musanna. Nah, bilangan 3 sampai 10 isimnya harus menggunakan jamaknya. Tidak boleh mengatakan indi salah 1 kolam, enggak boleh. Tapi salah 1 aklam, jamanya. Jama dari kolam aklam. Dan dia harus majrur. Kenapa? Karena jadi mudhof ilaih. Indi salah 1 aklamin. Aklaminnya majrur karena mudhof ilaih. Salah satunya mudhof. Nah, di sini ketentuan untuk mudzakkar muannasnya harus dibalik. Ingat, 3 sampai 10 harus dibalik antara bilangan dan isim. Kalau isimnya mudzakkar berarti bilangannya muannas. Kalau isimnya muannas, bilangannya mudzakkar. Ya, muannas itu artinya ada tamar butonya, bilangannya itu kan? Ya, berarti kita berkatakan indi salah 1 aklamin. Salah 1 karena ada tamar buto muannas karena aklaminnya kolamnya mudzakkar. Kalau kurrosatin muannas berarti indi salah su. Tidak boleh ada tak marbuto. Indi salah su kurrosatin. Kalau jadi objek ishtara itu
salasata aklamin. Ishtaro itu salasa kurosatin. Dibalik. 3 sampai 10 sama begitu. Indi arba'atu aklamin. Indi khamsatu aklamin. Indi sittatu aklamin. Sab'atu aklamin. Thamaniyatu aklamin. Tis'atu aklamin. Asyratu aklamin. Kalau yang mu'anas, salasu kurosatin, arba'u kurosatin, khamsu kurosatin, sittu kurosatin, sab'u kurosatin, samani, nah itu ada ya-nya. Samani kurosatin, tis'u kurosatin, asyru kurosatin. 3 sampai 10. Ya, menggunakan Asyratu atau asyaratu. Shinnya itu disukun. yang paling masyhur disukunkan asyratu. Masyhur. Ya, yang paling populer. Kalau yang tanpa tamar buto asyaro. Apa namanya? Ada asyaro enggak, Bu? Yang apa? Yang hanya 10 saja asyru, Bu. Asyru dan asyratu. Jadi asyru kurosatin. Kalau yang digabung ahada asyaro, isna asyaro, salasata asyaro. Kalau yang digabung. Kalau yang sendiri asyru atau asyratu. Boleh juga asyaratu, boleh, Bu. Boleh, sebetulnya bisa ya. Nah, lalu bilangan 11 sampai 99 ini tadi isimnya harus mufrad, tidak jamak lagi. Mufrad dan mansub. Nah, mansubnya kenapa? Karena jadi tamyiz. Nah, gitu ya. Isimnya mufrad mansub. Ahada asyara qolaman, isna asyara qolaman, salasata asyara qolaman, arba'ata asyara qolaman. Qolaman jadi mufrad mansub. Nah, untuk ketentuan mudzakkar muannasnya ini dibedakan antara 11 dan 12 ya, lalu 13 sampai 19. Ini tulis kayaknya ini. Tulisnya begini. 11 sampai 12. Ini khusus 11 12 ini khusus untuk ketentuan mudzakkar muannasnya. Kan ada 3 bagian ya. 2 bagian bilangan dan 1 isimnya kan? Jadi ada 3 bagian. 11 12 ini sama semua. Kalau mudzakkar berarti mudzakkar. Ya, mudzakkar semua. Kalau muannas semua. Muannas yang 11 dan 12. Misalnya 11 pulpen berarti ahada asyara qolaman. Ahadanya mudzakkar. Asyara mudzakkar, qolaman mudzakkar. Yang muannas kurosatan. Ihda, muannasnya ihda. Asyrota kurosatan, muannas. Begitu juga 12. Isna asyara qolaman kan gitu. Mudzakkar. Yang kurosatan isnata, yang muannasnya ditambah ta, isnasa. Asyrota kurosatan. 11 dan 12. Jadi sama mudzakkar, muannas rumusnya itu. 13 sampai 19 nanti bisa dibaca lagi di buku, sebenarnya ada penjelasannya. Kalau lupa.
Nah, ini yang berbedanya yang bagian pertamanya. Ya. Yang berbeda kan ada 3 bagian. Bagian pertamanya beda. Berarti muannas mudzakkar mudzakkar atau mudzakkar muannas muannas. Muannas mudzakkar mudzakkar atau mudzakkar muannas muannas. ya. Jadi yang bedanya itu yang bagian pertama. Begitu. Ya, berarti harus dilihat isimnya. Kalau isimnya mudzakkar berarti muannas mudzakkar mudzakkar. Kalau isimnya muannas berarti mudzakkar muannas muannas. Qalaman mudzakkar. Ya, berarti Oh, 13. Jangan dihapus langsung potong. di ke atas sini aja ya. Pegang aja. Qalaman berarti gimana? 13 pulpen. 13 salah satu. Nah, cuman gini ya. Untuk yang bilangan belasan, bilangannya itu 2 bagian bilangan ya harus fathah mabni. Dia mabni dengan fathah. Jadi nggak boleh jadi salah satu. Ya gitu. Jadi harus fathah dua bagian bilangan itu akhirnya harus fathah. Untuk berapa sampai berapa? 13 sampai 19. Semua 11 sampai 11 sampai 20. sampai 19. Ya 11 sampai 19. Yang belasan, Bang. Yang belasan itu mabni. Mabni al-fatih. Oh. Kecuali yang 12 ketang ya. 12 itu dia musana ya. Isnata bisa isnatai. Alif dan ya. Kecuali 12. Ya, pengecualian 12. Yang lainnya mabni, ahada asyara. Enggak boleh ahadu asyara, enggak boleh. Dia harus fathah jadi apapun dia, mau jadi mubtada, mau jadi apa, karena mabni. Salah satu asyara, enggak bisa salah satu asyara, enggak bisa. Walaupun maf'ul bih, walaupun mubtada, karena mabni, tidak mu'rab. Beda dengan yang 3 sampai 10 dia i'rab mu'rab berubah. Ya. Oke, 13 pulpen berarti apa? Salah. Ini kan muannas mudzakkar mudzakkar. Salah. Asyara qalaman. Karena kan muannas salah satu pakai marbutoh muannas. Mudzakkar asyara, kalau muannasnya asyarata. Qalaman mudzakkar. Muannas mudzakkar mudzakkar. Semuanya sampai 19. Salah satu asyara qalaman, arba'ata asyara qalaman, khamsata asyara qalaman, sittata asyara qalaman. Terus sampai tis'ata asyara qalaman. Kalau yang muannas dibalik. Kurasatan. Mudzakkar muannas muannas berarti salasa asyrota kurasatan. Mudzakkar muannas muannas. Nah, ini yang jadi tamyiz ini. Sama yang 11 12 juga tamyiz. Qalamannya tamyiz ini. Jadi yang jadi tamyiz itu ada di bilangan 11 sampai 99. Baru untuk ketentuan mudzakkar muannasnya untuk yang belasan ini begini, untuk belasan. Nanti yang untuk puluhan tuh enggak berpengaruh. Isruna qalaman 20 pulpen, isruna kurasan sama kan isruna. Ya, nah kecuali pengecualian lagi.
Ya, gitu. Jika tambahannya bilangan 1 dan 2, maka mudzakkar muannasnya disamakan dengan isim ma'dudnya. Kecuali yang puluhan itu ada tambahan, jadi 21, 22, 23. Nah, yang tambahannya 1 dan 2 sama tadi kayak 11 12. Yaitu antara isim dan bilangan satuannya tadi itu harus sama mudzakkar muannasnya. Berarti begini ya. Foto dulu, baru ini. Foto dulu. Pak, yang HP-nya mahal ya foto. Foto saya di-share kakak baru dihapus sabar. Ya. Sabar itu dalam bahasa. Ya, jadi yang puluhan tambahan 1 2 mudzakkar ya sama wahid wa isruna qalaman atau muannas isda wa isruna bintan. Tambahan 3 sampai 9 dibalik salah satun wa isruna qalaman ya atau salasun wa isruna kurosatan. Ya nanti bisa diulang kalau mau ngulang lagi ada di buku ada sebenarnya penjelasannya. Ustaz, jadi kalau diambil kesimpulan tadi ya fokusnya di 1 sampai 10 dia mudah ilaih, kemudian 11 sampai 19 ya. Nanti kan kalau setelah puluhan ke tambah 1 lagi, jadi pakai rumusnya yang 1 sampai 9 lagi. Tambah 1-nya 21. Yang maksudnya mudzakkar muannasnya. Iya. Gitu. Iya, untuk ketentuan mudzakkar muannasnya. Iya. Ya, untuk ketentuan isimnya kan dari kalau 1 dan 2 itu dia sifat ya tadi, mufrad musananya dia. Sifat mausuf Ya. 1 2. Kalau 3 sampai 10 itu mudhof ilaih. Salah satu aklamin, salah satu mudhof kelamin mudhof ilaih. Suratu aklamin mudhof ilaih. Sehingga majrur jamak menggunakan jamak majrur. Ya, kalau yang 11 sampai 99 mufrad mansub dan menjadi tamyiz tadi. 99 tis'ah wa tis'una qalaman 99 pulpen. Qalaman dia mufrad mansub karena jadi tamyiz. Nah, lalu bagaimana dengan 100 sampai dengan 1000 dan seterusnya sebenarnya. Nah, dia kembali lagi jadi mudhof ilaih lagi, cuman mufrad bedanya. Kalau yang 3 sampai 10 kan jamak. Jamak majrur. Ya, jadi mudhof ilaih. Kalau 100 sampai seterusnya ya sampai 1000 bahkan juga lebih. Ya, itu majrur jadi mudhof ilaih, cuman dia mufrad, pakai mufrad. Misalnya 100 anak laki-laki, mi'atu waladin. Waladannya Masya Allah. Bisa angkatnya di belakang ya kan. Ya, gitu. Atau 100 pulpen, mi'atu pada habis ya. Ada. Yang merahnya gitu tuh. Sama biru. Mi'atu. Cara nulis mi'atu harus pakai alif dulu. Padahal ini ya kan, nah ya kan. Ya nggak tahu dari sana. Mi'atu qalamin 100 pulpen. Jadi harus pakai mufrad. Bentuk mufradnya dan majrur. Majrurnya karena jadi mudhof ilaih. Tidak boleh mi'atu aklamin, nggak boleh pakai jamaknya. Jadi harus pakai mufrad. Yang jamak itu tadi untuk 3 sampai 10. Ini dari 100 mulai mufrad majrur ya tadi? Iya. Pas 152, 52 nya pakai yang ini. Iya,
152. Mi'atun wa, yang tadi sama ya, wa isnatani wa isnani wa khamsuna qalaman. Wa khamsuna qalamin, bukan qalamin. Jadi kalau yang pokoknya 100 lebih, yang dilihatnya yang ratusannya, tidak mengikuti kepuluhannya, sehingga dia qalamin majrur. Karena di sini kan 100 dan seterusnya, berarti termasuk yang ada tambahan puluhan, tambahan belasan. Jadi dia tetap majrur. 200-nya kan pakai itu. Tapi harus dihilangkan nunnya, karena mudhof ilaih. Mudhof tidak boleh ada nun. Qalamin jadinya tadi. Iya. Ya. Nah, sih pada habis aku amburadul deh. Maafin Bu Susi. Nanti diisisin lagi deh. Mi'ata panjang. Ini asalnya kan mi'atani. Hilangkan karena dia jadi mudhof. Mi'ata qalamin. 200 pulpen. 300 salah. Nah, yang 300 ratusnya jadi jamak. Masya Allah. Enggak jadi jamak, enggak. Lihat dulu. Salah enggak jadi, maaf, enggak jamak. Salah, cuma dia nulisnya disambung. Salah sumi'ah, nah gini. 300 salah sumi'ah. Nah, dia digabung nulisnya. Salah sumi'ah, arba'umi'ah digabung. Gitu. Arba'u mi'ati qalamin, sama ini tetap qalamin. Khamsu mi'ah, cuman dia nggak boleh pakai tamar buto si bilangan 3-nya. Karena mi'ahnya udah muannas kan? Salah sumi'ah, jangan salah satu mi'ah. Salah sumi'ah, nggak ada tamar butonya yang 3-nya itu. Yang mana? Yang ratusan. Enggak, jadi mudhof ilaih, Pak. Majrur. Kan yang jadi tamyiz itu hanya 11 sampai 99. Ini kan udah masuk ke ratusan, ini enggak bukan tamyiz lagi. Karena dia bukan majrur. Pakainya majrur kan mudhof ilaih. Bukan jadi mansub jadi tamyiz. Jadi salah sumi'ah, arba'u mi'ah, khamsu mi'ah, sittu mi'ah, sab'u mi'ah, samani mi'ah, tis'u mi'ah, asyru mi'ah. Oh, asyru mi'ah enggak ada ya? Asyru mi'ah itu alfun. Enggak ada asyru mi'ah ya. 10 enggak ada kan? Enggak ada 10. Nah, kalau yang ribuan, alfun, 1.000, alfani, 2.000. Kalau mau ditambah 2.000 apa berarti nunnya hilang, sama kayak ini. Alfa qalamin, 2.000 pulpen. Alfa qalamin. Nah, kalau pakai 3 tadi jadi alaf jamaknya. Alaf. Iya. Berarti dari 3 dong. Iya, salah satu. Karena dia hukumnya mudhof jadi kembali ke yang 3. Iya, kembali yang ketiga tadi. Iya. Belakangnya harus majrur. Jamak majrur. Mudhof ilaih jamak. Ya, salah satu ala. Alafin. Tapi ini dimudhofkan lagi kalau ditambah isim. Kan 3.000 apa kan gitu. Iya. Salah satu alafi qalamin gitu. Kemudian mudhof ilaih lagi. Oh, qalaminnya Mudhof ilaih. Mufrad jamak. Mufrad majrur. Masya Allah. Alamnya jamak. Jamak. Alaf jamak dari alfun. Mendingan disukun kabeh petan salah satu. Aduh, Masya Allah. Salah satu alafi qalamin. Arba'atu, tapi ini pakai tamar buto kalau yang alaf. Beda dengan mi'ah. Kalau mi'ah kan nggak pakai tamar buto.
Karena memang mianya kan muannas sudah ada. Ya. Kalau alaf pakai tamar butuh. Karena Alfunnya mudakar, ya dibalik. Salah satu alafi Kolami, ya gitu. catat ada. Arba'atu alafi waladin, khamsatu alafi gitu seterusnya. 10.000 bisa, asyratu alaf, 11.000. Nah, nanti yang 11-nya itu kembali tadi ke hukum yang tadi. 11 Yang justru yang tamyiznya itu ke alafnya. Kalau tadi kan ke isimnya. ya. Ini ke alafnya. 11.000 pulpen gimana coba? Kalau 11 kan 11.000 pulpen. Ah. Sebentar, jangan hapus dulu. Sebentar, jangan dipotong dulu. 11.000 wahid 11.000. Oh, ini. Sama kayak tadi, Ahada. bilangan belasan tadi, cuman Ahada yang asyara. Ahada asyara alifi. pulpen kan mudzakkar. Hah? Mudzakkar. Ahada asyara kan 11. Ada asyara. Ahada asyara alifi kolamin gitu kan? enggak. Hah, kok masih? Kan mudzakkar panas. Angkatnya pusing. Sama semua. Hah? Kumaha dong? Jadi yang tamyiznya itu, yang isimnya itu berpindah jadi ke alfanya. Jadi ahada asyaru alfan gitu. Oh, Pindah ke alafnya. Ustaz liar. Iya. Itu dimasukin ke otaknya. Tapi di sini nggak dibahas sih yang rincian kayak gitu. Tadi kan nanya jadi jawab. Ya. Jadi kembali ke alfanya, apa namanya? Kayak ke ketentuan yang tadi. 11 12 kan mudzakkar ya, muannas. Nah, alfa kan mudzakkar. Berarti ahada asyara alfa. Nah, kalau kita mau tambahkan isimnya 11.000 pulpen. Berarti ininya jangan ditanwinkan. Ahada asyara alfa kolamin. Kolaminnya tetap dia majrur. Jadi mudhof ilaih. Ahada asyara alfa kolamin. Tamyiznya alfa. Iya, tamyiznya alfa. Oh, wa huwa mudhof. Kolaminnya mudhof ilaih. 11.000. 12.000 sama isna asyara alfa kolamin. 13, nah yang 13 kan yang pertamanya jadi muannas. Yang tadi salah sata asyara alfa kolamin, arba'ata asyara alfa kolamin. Sab'ata asyara alfa kolamin. Sama, jadi yang 20-nya sama, jadi menggantikan bilangan yang sebelumnya alfanya itu. Sedangkan isimnya dia terletak setelah alfanya jadi mudhof ilaih. 20.000 tadi, 21.000. Berarti 21.000 gimana? 21. Wahid wa isruna alfa kolamin. Wahid dengan alfa kan sama-sama mudzakkar. Isnani wa isruna alfa kolamin. Nah, kalau yang 3 baru dia dimuannaskan dibalik. Salah satun wa isruna alfa kolamin. Apa ini tetap Tamyiz habis 11 sampai 99. 100.000. Nah, dia jadi nggak habis. enggak jadi mudhof ilaih. Mi'atu. Nah, dia jadi mudhof ilaih ini.
100.000. Qalamin. Nah, ini jadi alfi karena mudhof ilaih. Mi'atu alfi qalamin. Ini mudhof ilaih lagi. Mudhof ilaih. Pokoknya patokannya gitu. Yang jadi tamyiz itu 11 sampai 99. Baik itu isimnya tadi ataupun kalau pakai ribuan ya berarti yang alfanya itu. Sedangkan isimnya jadi mudhof ilaih majrur. 100.000. Nanti yang lainnya sama. Mi'ata alfi. Salasu mi'ati alfi. Nah, ini mudhof ilaihnya lebih banyak lagi. Kalau 300.000. Masya Allah. Angkanya itu satu tak sebelahnya tak naik kelinya tak. Hah? Angka 30.000 angka. Aduh ngapalinnya kumaha itu. Dipahami ini memang tidak apa. Salasu mi'ati alfi kolam itu. Mudhof ilaih. 300.000 Bu ya. Pulpen. Salasu mi'ati alfi qalamin. Ya, alfi ribu. Bukan 1.000, ribu. 300.000. Arba'u mi'ati sama ya. Khamsu mi'ati alfi qalamin tis'u. 10 ratus. Kalau 10 ratus kan nggak ada gitu. Kalau 10 ratus ribu apa? 1.000. Tapi cuma kayaknya kuncinya di 1 sampai 10 sampai 20 dulu kali. Yang apa? Ini musik kalau semuanya langsung. Ya kuncinya sebetulnya tadi di yang 11 sampai 99 tadi mufrad mansub. Gitu ya. Yang kesananya sebetulnya jadi majrur, mufrad majrur. Kesananya yang apa isimnya itu ya. Dilihat dari isimnya. Nah, ini kan sebetulnya ngebahas tentang alfanya itu tadi. Gitu. Nah, kalau yang alfanya sebenarnya kembali tadi ke kaidah awal. Gitu kan? 3 sampai 10 jama majrur tadi itu. Jadi mudhof ilaih. 11 sampai 99 mufrad mansub tamyiz. Kembali ke situ sebenarnya kaidahnya itu. Pokoknya tamyiznya hanya berhenti di 99 aja. Gitu. Berarti selebih dari situ udah kembali ke mudhof ilaih. Ya, gitu aja udah. Gitu aja deh. Kalau ini memang karena apa ya banyak rincian jadi banyak gitu. Kalau di sini di buku sebenarnya nggak disebut rincian. Cuman ketika memang kita membutuhkan bilangan itu ya otomatis harus mikir. Ya contohnya ra'aitu ahada asyara kaukaban. Saya melihat 11 planet. Ada asyaronya itu menjadi maf'ul bih. Kaukabannya yang tamyiz. Hadza isruna dinaron ya. 20 dinar. Bitisina taliban tamyiz. Istaraitu litron ruzan ya liter. Tasaddaqtu kilo jaroman lahman tamyiz. Setelah itu mitron kumasyan ya. Itu yang belum saya bahas tadi yang tamyiz bagian kedua yang malhud. Yang malhud tadi kan malfud ya. Tersirat itu berupa sifat.
Misalnya toba Muhammadun nafsan. Muhammad baik, baik apanya? Nafsan jiwanya. 133. Yang nomor 8. Contoh yang nomor 8. Nomor 7. Baik ya, baik apanya? Baik jiwanya, nafsan. Nah, ini malhud. Malhud tersirat. Ada tadi di awal. Fajarnal ardo, ya, kami telah memancarkan bumi. Memancarkan bumi apanya? Uyunan, mata airnya. Memancarkan bumi, memancarkan apanya? Airnya. Dari nomor 7 ke bawah ya, Kak? 9. Ana aksaru minka, saya lebih banyak darimu. Lebih banyak apanya? Malan, hartanya. Gitu. Ini berupa sifat-sifat yang memang memerlukan penjelas. Imtala al-ina'u, bejana telah penuh. Telah penuh apanya? Ma'an, airnya. Ma'annya itu adalah tamyiz. Biasa berupa isim tabdil ya, atau juga sifat-sifat yang lain. Menunjukkan sifat saja, sifat yang perlu penjelas. Ya. Misalnya hasuna aliyun, ahli itu bagus. Bagus apanya? Bisa khulukon, akhlaknya ya. Khulukon berarti tamyiz. Bajunya Sauban, bajunya bisa, berarti tamyiz. harus jelas. Jelas, penjelas. Gitu. Ya, itu berkenaan dengan tamyiz. Nanti dilatih itu nomor 1 sampai 5 untuk menentukan tamyiz. Jamala misalnya abahu. Itu bukan tamyiz. Ya? Bukan tamyiz. Kalau ini kan jadi yang bagusnya itu apanya gitu. Dari situnya ya, dari yang kita bicarakan berarti. Kalau yang itu bukan termasuknya. Bukan. Kalau itu mah kan sama kayak aliyun goniun, aliyun abuhu goniun kalau gitu. Kalau itu mah masuknya ke mubtada khobar Bu ya. Bukan sama bercandain, jadi kamu bagus tapi bapaknya itu. Nggak bisa ya gitu ya. Hasuna aliyun abuhu. Berarti kalau itu bukan masuk ke tamyiz Bu, tapi masuk ke badal berarti. Badal. Nah, misalnya hasuna aliyun abuhu. Oh, itu badal ya? Iya. Kan udah GR tuh sampai situ ya pasti koma. Ya. Hasanu aliyun gitu ya. Ali ganteng, ya, bagus apanya bajunya kan kayak tadi. Aliyun hasuna aliyun sauban gitu. Jadi bukan wajhan, bukan wajahnya. Bajunya. Aduh, Masya Allah. Ya. Begitu ya, nanti dicoba dilatih. Ya, padahal ini cuma satu ngebahas tamyiz saja. Ya, angkanya itu ya. Ya Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.